Halo teman-teman, kita ada di video 2 SKS belajar arsitektur, 2 sesi kritik dan seputar belajar arsitektur. Nah, di episode kali ini episode ke-9 ya. Kita akan membahas kenapa harus pakai jasa arsitek gitu. Misalkan kita bikin bangunan ya, gampangannya adalah kenapa sih harus kita pakai jasa arsitek gitu. Kita bisa aja langsung menjelaskan itu ke tukang gitu untuk bangun. Apakah kalau misalkan nggak pakai arsitek itu bangunannya nggak bisa dibangun? Bisa gitu, bikin rumah tanpa arsitek dia bisa gitu, nggak harus pakai arsitek. Nah tapi kenapa sih sebenarnya kalau pakai jasa arsitek itu lebih oke? Yang pertama ya, dalam mendesain gitu, dalam mendesain itu kalau misalkan kita pakai jasa arsitek itu akan mempermudah untuk mewujudkan idenya tuh apa, supaya yang lebih konkret. Misalkan eh, misalkan ya pemiliknya itu pengen dari ruang tengah itu bisa lihat taman gitu. Nah dia si arsitek akan mikir bahwa oh maksudnya gini, jadi bisa melihat langsung kita pakai kaca aja gimana gitu supaya los. Tapi atau mungkin gak usah pakai kaca aja, kita bikin seperti ini gitu. Nah, ada bentuk yang langsung lebih konkret dari keinginan ide awal tadi gitu. Atau mungkin misalkan saya pengen ini nih kalau dari luar kelihatan cuma satu lantai gitu, tapi sebenarnya di dalam 2 lantai gimana? Oh gampang, bisa aja yang di depan itu tinggi banget anunya, plafonnya, ceilingnya gitu, yang di belakang kita bikin pendek sehingga yang belakang aja yang ditingkat. Nah bisa aja kan seperti itu. Jadi langsung ada langkah konkretnya apa, dan juga kita bisa ngasih contoh gitu. Contohnya kayak gini bu, kita bisa carikan misalkan di Pinterest atau di Google gitu atau di YouTube. Seperti ini maksud saya. Oh ya, dia jadi akan lebih ngerti untuk idenya nanti seperti ini. Nah ketika itu kita sudah tahu idenya bentuknya kayak apa, itu kita bisa kunci supaya ntar ketika kita mendesain itu nggak berubah. Jadi kan awalnya kayak gini, kenapa berubah bu gitu kan. Itu bisa menjadikan kayak pengunci di awal juga. Nah yang kedua adalah dalam desain nanti gitu, kita tuh juga apa ya, arsitek akan memberikan pengetahuan tentang dampak atau efek ketika misalkan itu dipilih atau itu dibangun. Misal kalau misalkan ini pakai kaca nanti silau bu, atau nanti kacanya ntar mudah kusam. Nah arsitek udah kebayang kan sampai situ gitu. Nah itu yang kalau misalkan si tanpa arsitek itu dampak itu susah untuk kita antisipasi gitu. Nah menggunakan jasa arsitek ntar kita kayak itu baru satu ya, jadi semakin banyak item gitu, semakin banyak ide, akan semakin banyak dampaknya. Jadi gimana caranya arsitek itu kan meredam dampak supaya ketika pemakaian nanti jadi nggak merugikan si pemiliknya. Itu baru dari desain ya, 2 tadi kan ya. Yang pertama kayak bisa wujud idenya itu lebih konkret, terus kedua juga mikirin kayak efek atau dampak setelah dibangun. Nah dalam konstruksi pada saat pembangunan itu ya, itu juga aku merangkumnya jadi 2. Yang pertama adalah supaya memastikan desain yang dibangun ini dari awal sampai selesai gitu itu sama. Bisa jadi kayak kamarnya satu tiba-tiba jadi tengah jalan jadi 2 gitu kan, itu sebuah pertanyaan. Atau misalkan jendelanya ya, pintu misalkan pintunya di sebelah kanan, tiba-tiba ketika di pelaksanaan ada di sebelah kiri, itu kan aneh gitu. Nah itu kan menjadi sebuah masalah karena harusnya tuh pintu ada di sebelah kanan, kenapa ada di sebelah kiri gitu. Ketika didesain ada alasan kenapa pintu itu ada di sebelah kanan gitu, jadi nggak ngasal kan. Itu tadi. Jadi memastikan bahwa dari awal sampai akhir, dari gambar sampai yang terbangun itu plek sama. Kalaupun ada pasti hal-hal penyesuaian yang minor-minor aja gitu. Mungkin kayak ada sesuatu yang di awal kayak wah ini ternyata nggak bisa dilaksanain gitu. Misalkan harusnya tinggi plafon gitu ya, tinggi ceiling tuh 5 meter, tapi ternyata di pelaksanaan karena ada sesuatu ini bisanya cuma 4 meter 50 gitu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ada faktor-faktor yang itu baru ditemukan di lapangan. Itu it's okay itu. Terus kedua adalah kenapa harus pakai jasa arsitek, supaya bisa menjembatani antara kontraktor atau subkontraktor atau mungkin tukangnya langsung gitu ya dengan si pemilik gitu. Jadi terkait pelaksanaan sama kualitasnya. Jadi apa ya, nggak perlu ragu bahwa wah itu nanti dikorup misalkan, atau mungkin diakalin gitu ya, yang harusnya pakai spesifikasinya tuh kualitasnya A gitu terus, atau mungkin
ukurannya seharusnya 30 gitu, tapi ternyata dia pakai ukuran 25 gitu kan. Dimana bisa jadi kan owner kan nggak tahu ya, si pemilik kan nggak tahu kalau misalkan itu berkurang dari gambar kan, dia mungkin nggak paham tentang bangunan, nggak paham tentang konstruksi gitu ya. Nah, arsitek ini bisa mewakilin si pemiliknya. Jadi terus juga supaya juga bisa menjelaskan bahwa kenapanya itu bisa dijelaskan ke kontraktor atau ke tukang, karena kan mereka nggak tahu. Kayak tadi misalkan pintu gitu, mereka nggak tahu kenapa pintu tuh ada di sebelah kanan gitu kan. Nah, tugasnya arsitek adalah menjelaskan ini di sebelah kanan karena nanti ada seperti ini gitu. Kalau misalkan taruh di sebelah kiri ntar ada masalah, makanya ini dari kanan, jadi jangan diubah gitu. Dan lain-lainnya banyak, gak cuma pintu doang, segala macam pasti si arsitek pasti punya alasan kenapa mendesain seperti itu. Nah, jadi itu akan mempermudah banget bagi pemilik atau pendesain, meskipun itu proyek rumah kecil gitu, tapi kalau ketika ada arsitek itu juga sangat membantu sejujurnya. Dan juga kan nggak ngabisin pikiran. Dan juga itu kan tidak menghabiskan pikiran dari si pemilik, karena juga dia harus mempelajari hal yang baru gitu kan. Itu kan nggak usah, jadi lebih terjamin. Dan ada lagi nih spesial tambahan adalah, biasanya kan kalau misalkan kita bangun rumah kan ada beberapa pemiliknya tuh kan nggak cuma satu, misalkan ada dua gitu, suami istri gitu. Biasanya pemiliknya kayak suaminya pengen gini, istrinya pengen gini gitu kan, beda nih. Nah, satunya pengen kayak ya simple aja, nggak mau ini, pengen lebih gitu. Nah, arsitek ini bisa kayak menjembatani gimana kalau misalkan seperti ini, jadi yang suami dapat, yang istri dapat. Nah, itu kita juga arsitek bisa menjadi jembatan untuk itu dari ide tadi, sehingga kayak bisa nyari jalan tengahnya. Ya kan kayak enak kalau berantem suami istri. Jadi kayak gitu, kenapa sih kita harus pakai jasa arsitek? Nah, itu kalau misalkan nggak pakai ya nggak apa-apa, cuma kalau pakai biasanya lebih terjamin lancar, lebih terjamin bagus gitu. Terus juga lebih explore banget ide-ide yang si pemilik nggak bisa gitu. Mereka lagian juga si pemilik mau diskusi dengan siapa kalau tidak dengan ahlinya gitu kan. Mungkin dia bisa berdiskusi dengan orang yang sudah punya pengalaman, tapi bisa jadi kayak orang yang punya pengalaman misalkan dia udah, misal temen atau kerabatnya udah bangun rumah, terus dia tanya-tanya ke temennya tadi, bisa, bukan berarti nggak bisa, tetapi kan bisa jadi kayak hal-hal yang nggak didapatkan si temennya tadi itu kan dia nggak paham gitu. Misal rumah dia pakai genteng seng gitu ya, terus kamu tanya tentang genteng beton atau genteng tanah liat gitu, genteng-genteng biasa gitu, kan dia belum tentu mengerti gitu. Tapi kalau arsitek kan dia udah menguasai banyak gitu. Jadi ketika kita kalau misalnya pakai ini apa, kita tanya-tanya seputar alternatif, dia kan bisa memberikan referensi, memberikan sebuah pertimbangan. Jadi seperti itu, kenapa kalian harus pakai jasa arsitek, meskipun itu sebuah pekerjaan yang mungkin tukang aja bisa ngerjain. Jadi seperti itu. Terima kasih, semoga ini membantu. Bye bye.